Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu perencanaan infrastruktur teknologi informasi pada bank dengan framework TOGAP. Latar belakang penerapan teknologi informasi dimaksudkan untuk mencapai keselarasan proses bisnis, terutama dalam bidang perbankan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh bank antara lain sistem pelayanan proses transaksi dan akses data. Kurangnya kesadaran dalam perencanaan infrastruktur berakibat pada kerugian perusahaan dan tidak tepat sasaran penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode perencanaan arsitektur teknologi informasi organisasi berdasarkan konsep solusi teknologi informasi yang dipetakan dan menerapkan kerangka TOGAP. Di Bank XYZ atau Bank Devisa belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi dalam operasional yang dijalankan. Dokumen manual dan proses yang terjadi dalam kinerja pegawainya menjadikan bank ini tergolong lambat dalam penyelesaian dan pelayanan kepada para nasabah. Untuk satu kali transaksi membutuhkan waktu lebih lama dari bank konvensional lainnya. Begitu pula dengan layanan perbankan 24 jam yang belum maksimal. Hal ini menyebabkan nasabah yang terbiasa dengan kecepatan penggunaan layanan perbankan akhirnya menutup akunnya di bank XYZ dan pindah ke bank lain. Dengan adanya infrastruktur TI yang lebih kompeten, diharapkan kinerja bank XYZ dapat lebih meningkat dan memuaskan nasabah dalam proses perbankan. Dengan framework TOGAP yang digunakan dapat memberikan panduan dalam merencanakan serta mengembangkan infrastruktur TI sebelum diterapkan pada bank XYZ. Jadi ini latar belakangnya dilakukan penelitian ini. Tujuan dan metode yang digunakan untuk membuat perencanaan infrastruktur teknologi informasi dan mempermudah sistem yang ada digunakan pada bank dengan studi kasus pada salah satu bank swasta nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan pada bank XYZ akan digunakan metodologi TOGAP, yaitu suatu kerangka kerja pengembangan, penerapan dan pengelolaan arsitektur TI organisasi atau perusahaan. Kerangka kerja dari metodologi TOGAP tersebut meliputi panduan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip memberikan keleluasan dan memilih teknik pemodelan yang digunakan, dan merupakan paduan dari berbagai framework pengembangan arsitektur seperti FEAF, TEAF, DODAF, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, proses bisnis Bank XYZ. Proses bisnis yang berjalan di Bank XYZ saat ini yaitu nasabah yang akan mendaftar mengisi formulir data pribadi pada bagian customer service, lalu data tersebut tersimpan dalam database Bank XYZ. Nasabah dapat melakukan penarikan tunai, penyetoran, pengecekan saldo, dan transfer melalui teller bank, lalu teller bank akan mengupdate data nasabah. Atau nasabah dapat melakukan transaksi penarikan tunai, pengecekan saldo, transfer uang melalui ATM. Jadi ini proses bisnis pada Bank XYZ yang saat itu dilakukan. Yang selanjutnya, konsep solusi TI untuk Bank XYZ. Konsep solusi teknologi informasi yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan Bank XYZ adalah dengan menerapkan pendekatan e-bisnis. E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah berkomputerisasi. Oke. Di sini identifikasi strategi TI. Jadi di sini ada tabel identifikasi strategi TI. Di Bank XYZ ada permasalahannya. Terus di sini dalam menerapkan konsep solusi teknologi informasi perlu adanya identifikasi dari strategi TI. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertama. Tabel pertama menunjukkan permasalahan yang dialami Bank XYZ berdasarkan tolak ukur yang terjadi.
Setelah mengidentifikasi permasalahan, maka ditentukan sasaran perbaikan yang akan dilakukan dari perencanaan yang akan diimplementasikan di bank XYZ. Dari tahap tersebut juga terlihat bahwa proses bisnis dan layanan menjadi prioritas utama yang perlu diperbaiki agar kinerja bank XYZ dapat lebih optimal. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya identifikasi pola. Solusi dalam menerapkan konsep solusi teknologi informasi selain perlu adanya identifikasi dan strategi TI, juga perlu identifikasi pola solusi. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang kedua. Setelah identifikasi pola solusi dilakukan, maka akan dirancang sistem aplikasi kunci untuk pemegang sistem pada bank XYZ. Adapun sistem yang dirancang diberikan pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya dari gambar di samping. Sistem aplikasi kunci di atas dapat diterangkan beberapa simbol yang digunakan, yaitu VM, HR, CRM, CM, QMS, TM. Sistem aplikasi ini digunakan terutama pada bagian pelayanan dan proses bisnis yang berjalan agar kinerja bank XYZ dapat lebih cepat dan optimal dalam melayani nasabahnya. Selanjutnya, portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi dibagi berdasarkan proses sistem di tiap unit kerja. Dengan pembagian yang tepat berdasarkan proses prosedur yang ada, diharapkan sistem yang akan diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan di tiap unit bank XYZ. Terus landscape aplikasi dan arsitektur teknologi. Untuk membuat arsitektur sistem informasinya, maka digambarlah landscape sistem aplikasi dan arsitektur teknologis seperti gambar di samping ini. Seperti dua gambar di samping ini. Di sini ada gambar sistem aplikasi. Dengan mengadopsi rancangan sistem dari Yuwono, landscape aplikasi dan arsitektur teknologi ini yang akan diterapkan pada sistem TI di bank XYZ. Landscape aplikasi diperlukan untuk web sline user serta keamanan jaringan yang digunakan di bank XYZ untuk merancang aplikasi yang sesuai kebutuhan. Arsitektur teknologi memetakan 3 sistem yang akan dirancanakan, yaitu aplikasi yang sesuai dan akan digunakan oleh user, software yang akan dipakai, serta interface yang user friendly dan mudah digunakan oleh manajemen bank XYZ. Selanjutnya, mapping landscape aplikasi ke TOGAF. Jadi dari landscape aplikasi yang diadopsi tersebut, maka dilakukan pemetaan ke kerangka TOGAF sehingga diperoleh perancangan seperti pada gambar 7. Di sini gambar 7 menjelaskan tentang keselarasan antara infrastruktur aplikasi yang dirancang dan aplikasi bisnis untuk menunjang proses yang berjalan di bank XYZ. Kedua aplikasi tersebut menggunakan sistem yang berbeda disesuaikan dengan perangkat yang mendukung dan infrastruktur yang diperlukan dalam kinerja setiap unit. Aplikasi yang dirancang dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan tampilan muka interface yang langsung menuju ke sistem yang diperlukan di setiap divisi bank XYZ. Diharapkan pengguna sistem ini dapat lebih mudah menyelesaikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi ini adalah mapping landscape aplikasi ke TOGAF yang ke gambar 7. Ini ada gambarnya yang ke 7 kan. Terus yang selanjutnya, teknologi jaringan. Topologi jaringan memperlihatkan bahwa customer dapat melakukan transaksi perbankan seperti mengecek saldo dan melakukan transfer serta pembayaran tagihan rekening air, telepon, dan listrik dengan memilih menu pada aplikasi SIM, Subscribe Identity Module Card. Kemudian dari SIM card tersebut akan mengirimkan SMS Short Message Service ke provider yang akan diteruskan ke bank server melalui freeware untuk keamanan bank. Pada bank server akan dilakukan update terkait transaksi tersebut dan
lalu akan memberikan konfirmasi ke customer melalui SMS. Di sini ada analisis gap untuk menginventarisir komponen-komponen infrastruktur apa saja yang diperlukan diganti atau dibuang, maka diperlukan suatu analisis gap yang dibuat dalam bentuk tabel gap seperti pada tabel 4. Analisis gap pada tabel 4 memberikan kesimpulan aplikasi CRM PMTM sangat dibutuhkan karena memiliki fasilitas untuk menghubungkan pihak manajemen dan nasabah serta untuk mengelola data transaksi. Yang B, aplikasi CM diperlukan untuk mengelola data nasabah. Jadi ini analisis gap, dan inilah kesimpulannya yang didapat dari analisis gap tersebut. Hasil analisis gap menunjukkan ada beberapa aplikasi yang harus dikembangkan untuk menghubungkan pihak manajemen dan nasabah serta untuk mengelola data transaksi dan data nasabah. Selain itu juga perlu mengembangkan mobile banking untuk memaksimalkan layanan 24 jam. Dari perencanaan ini diharapkan meningkatnya kinerja layanan bank dan menerapkan sistem teknologi informasi yang tepat guna menunjang kelancaran proses bisnis. Oke. Di sini kesimpulannya, sistem dan infrastruktur bank XYJ yang masih terbatas membuat kinerja dalam hal pelayanan pada nasabah menjadi terhambat dan proses bisnis yang tidak berjalan optimal karena belum adanya sistem aplikasi yang dapat membantu transaksi yang berjalan. Perencanaan infrastruktur yang dirancang dengan metodologi TOGAF mengacu pada kondisi yang ada pada bank XYZ, dengan hasilnya menunjukkan bahwa adanya gap antara manajemen dan nasabah, sehingga diperlukan pengembangan aplikasi untuk mengelola data transaksi dan nasabah. Hasil akhir dari perencanaan menunjukkan perlu adanya investasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk membangun infrastruktur yang baru agar dapat mendukung sistem yang akan diterapkan, seperti penggunaan aplikasi yang sesuai, software yang digunakan, dan interface yang user-friendly bagi manajemen bank XYZ. Dan serta perlu mengembangkan mobile banking untuk memaksimalkan layanan 24 jam. Dari penggunaan kerangka TOGAF, diketahui bahwa dalam pengembangan metode penerapan strategi TI perlu dilakukan identifikasi permasalahan strategis perusahaan yang dapat dipecahkan dengan solusi TI sebagai landasan bagi penyusunan arsitektur TI. Tujuan akhir dari perencanaan infrastruktur ini adalah untuk menjaga keselarasan antara infrastruktur TI sebagai pendukung kapabilitas TI perusahaan dengan strategi bisnis perusahaan. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kompleksitas infrastruktur yang sering terjadi pada perbankan. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan strategis informasi agar dapat mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan, dan pengembangan sistem berbasis komputer. Oke, sekian dari penjelasan makalah yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.